Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 17 Desember 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 49 digambarkan bagaimana Yakub menasihati anak-anaknya dan meyakinkan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak, tidak akan beralih dari Yehuda. Anak-anaknya diyakinkan bahwa tongkat kerajaan ini akan lestari dari bangsa Yehuda, khususnya nanti akan muncul dari bangsa Daud. Sedangkan pada bacaan Injil Matius bab 1 ayat 17 berisi silsilah Yesus Kristus anak Daud, hanya berisi nama-nama yang akhirnya sampai kepada Yesus Kristus. Dikatakan dalam bacaan Injil, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, dengan dua peristiwa ini kita ingin ditegaskan bahwa tongkat kerajaan sesuai dengan nubuat yang ada, yakni berasal dari suku Yehuda, bangsa Daud, sehingga orang tidak perlu khawatir karena pemegang tongkat sudah diramalkan, dipastikan, yang berasal dari suku Yehuda. Dari bacaan Injil yang hanya berisi nama-nama, apa yang mau dikatakan? Yang pertama, Yesus ini masuk dalam sejarah manusia secara nyata. Bisa ditelusuri bibitnya dari mana. Jelas seperti nubuat, dia dari keluarga Daud. Dan itu berarti dia benar-benar menjadi manusia seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Maka berbicara mengenai Yesus Kristus tidak mengada-ada. Dia benar-benar Allah yang turun ke dunia menjadi manusia dan hidup dalam lingkaran manusia dari keluarga Daud. Yang kedua,
ditampilkan nama-nama yang tidak semuanya baik. Mau dikatakan Allah memakai apapun untuk menyampaikan keselamatan. Maka orang tidak boleh merasa tidak layak atau tidak pantas jika dipilih oleh Tuhan. Seringkali kalau kita dipilih untuk menjadi prodiakon, katekis, ataupun ketua ini, ketua itu, kabid, saya tidak layak. Menurut pandangan manusia memang tidak layak, tapi Tuhan bisa memakai cara apapun untuk menyampaikan karya keselamatannya. Maka kita tidak boleh menolak tawaran Allah. Karena Allah akan memampukan kita. Dengan rahmat dan berkat-Nya, apapun yang kita lakukan akan berguna. Maka jangan pernah menolak tawaran untuk Allah. Baik sebagai pewarta Injil, sebagai petugas ini atau itu. Karena Allah pun memakai orang-orang yang tanda kutip tidak baik dalam karya keselamatan. Dengan melihat silsilah Yesus Kristus, kita diyakinkan bahwa Dialah yang dinubuatkan oleh para nabi. Tongkat kerajaan pemegangnya adalah keturunan Raja Daud, dan itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Maka tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu khawatir. Kita yakini bahwa Allah benar-benar menjadi manusia lewat peran Maria dari keturunan wangsa Daud. Semoga akhirnya banyak orang berani datang kepada Yesus yang sungguh-sungguh menjadi penebus kita. Kita sadari Allah bisa memakai apa saja, cara apa saja untuk menyampaikan keselamatannya. Oleh karena itu, janganlah kita ragu-ragu dan takut bila dipakai Tuhan untuk melanjutkan karya perutusan. Awalnya para nabi pun merasa masih muda, tidak pantas, namun Allah memilihnya dan membantunya dengan rahmat-rahmat-Nya. Semoga kita mampu dan siap untuk dipakai Allah, sekalipun kadang kita merasa tidak mampu dan tidak layak. Yesus benar-benar Mesias terjanji yang dinubuatkan oleh para nabi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami semakin kau yakinkan bahwa Yesuslah Mesias utusan-Mu yang menyelamatkan kami. Semoga kami semakin mengimani Dia dan berani untuk ambil bagian dalam pewartaan, karena Engkau memilih kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah akhirnya banyak orang bertobat dan diselamatkan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan,
Yang imannya kendor engkau kuatkan. Yang patah semangat engkau semangati kembali. Agar akhirnya mereka juga bisa merasakan kendati lemah, kendati cacat, kendati kadang salah, tetap kau pakai sebagai alatmu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ajak untuk persiapan batin dengan lebih mendalam untuk menyambut perayaan Natal. Mulai Senin kemarin, hari ini dan lusa, ada kesempatan untuk pengakuan dosa. Silakan dimanfaatkan. Hari ini, ketiga romo di paroki akan melayani. Juga saya ingatkan kesempatan untuk saling mengucapkan selamat Natal yang ditayangkan pada TV monitor masih dibuka. Silakan menghubungi Komsos Paroki. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam menghadirkan kerajaan Allah lewat doa-doa, pemberian waktu, tenaga, karya, dan juga dana yang sangat diperlukan untuk pewartaan. Semoga panjenengan senantiasa mendapatkan berkat melimpah dari Allah sendiri. Akhirnya saya mengajak, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut Natal yang semakin mendekat. Selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.